Pimpinan boleh ya untuk Boleh, yang satu lagi mungkin ya, Pak Willy dan yang Pak Joko berkaitan ya. dengan apa yang tadi Pak Willy, disampaikan Bapak Ibu anggota Pak DPR. Willy itu yang menyangkut tentang gig worker juga tadi ada yang belum ya, kemudian work life balance juga yang PKWT Pak untuk industri. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Pimpinan. Ibu Ketum, saya mungkin lebih ingin memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Dr. Gamal. Kebetulan disertasi saya saat itu menulis tentang hubungan kemitraan dan berbagai pola hubungan kerja yang ada di masyarakat kita. Tadi disampaikan bahwa mungkin tidak sih kayak pengemudi online itu diadopt di dalam atau diakomodir dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi selama ini saya selalu menulis terakhir di dua media, di Kompas 2 kali saya menulis tentang sebenarnya arah kebijakan pemerintah terkait para pengemudi online itu bagaimana? Karena sebenarnya kita tidak bisa bicara bahwa itu hanya pengemudi online. Kenapa mereka tidak dilindungi dalam hukum ketenagakerjaan? Karena mereka hanya disebut mitra. Padahal pekerjaannya sama persis. Yang pengemudi sama-sama mengemudi. Tapi hanya dikonsepkan sebagai mitra, kemudian dia nggak berhak atas jaminan sosialnya, tidak berhak atas pensiun dan lain sebagainya yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal mereka bekerja waktunya bisa 16 jam, 12 jam. Sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan membatasi 8 jam satu hari. Nah, tapi apakah mitra itu juga harus disamakan dengan pekerja? Tidak juga. Sebenarnya saya hanya mungkin bisa menyarankan ketika pengemudi-pengemudi online itu diakui sebagai bagian dari apa Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena kalau bicara mitra sebenarnya tidak hanya pengemudi online, sopir-sopir yang lainnya atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu perjanjiannya perjanjian mitra. Tapi hanya karena nama perjanjiannya mitra, kemudian dia hilang semua hak-hak ketenagakerjaannya. Jadi saya sangat mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Gamal. Mudah-mudahan itu diperjuangkan terus, Dokter. Saya sangat mendukung itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan non-compete clause. Jadi non-compete clause itu sebenarnya perjanjian yang biasanya dibuat oleh pengusaha. Ini latar belakang saya praktisi, jadi saya lawyer. Jadi non-compete clause itu ketika pekerja mau masuk ke suatu perusahaan atau mau keluar dari perusahaan, dia diminta untuk menandatangani perjanjian yang isinya biasanya dua hal. Satu, dalam 2 tahun ke depan setelah keluar dari perusahaan ini dilarang bekerja di perusahaan kompetitor. Itu isi yang pertama. Yang kedua terkait NDA atau non-disclosure agreement itu. Nah, undang-undang kita sebenarnya sudah jelas. Undang-undang dasar, undang-undang HAM, undang-undang ketenagakerjaan, semuanya memberikan kebebasan memilih pekerjaan. Padahal kalau kita lihat prakteknya, seorang pekerja yang pindah ke perusahaan lain, itu biasanya karena mengundurkan diri. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan ketika bicara kerja atau alasan PHK mengundurkan diri, haknya kan hanya uang pisah. Nah, saat ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, putusan-putusan pengadilan Mahkamah Agung itu menyatakan ketika pekerja pindah ke kompetitor dan dia melanggar isi non-compete clause itu, saya sudah punya catatannya beberapa putusan, si pekerja ini ada yang dihukum 800 juta dan pekerja ini dianggap melakukan breach of contract atau one prestasi. Nah, di mana keadilannya? Padahal normanya semuanya sudah ada. Jadi ini sebenarnya bukan soal norma, tapi soal implementasi di pengadilan. Kalau kita lihat Amerika sendiri yang liberal dan kapitalis, melalui FTC, Federal Trade Commission, itu sudah memban atau melarang penerapan non-compete clause itu. Tapi di Indonesia, implementasi, ini bukan soal norma, implementasi non-compete clause dalam beberapa putusan pengadilan itu menyatakan bahwa eh, apa itu malah justru sebagai perbuatan one prestasi. Nah, harapan saya apabila memungkinkan tadi kita sampaikan barangkali itu bisa diatur masuk bagian atau menambahkan lagi walaupun sudah ada normanya, tapi intinya non compete clause itu menjadi tidak
pas untuk iklim hubungan kerja dan perlindungan terhadap pekerja. Demikian Ibu